Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membuat atau sharing tentang konten-konten seputar perencanaan keuangan. Ini adalah konten pertama tentang perencanaan keuangan. Tapi jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Bantu like, subscribe, dan komen, serta share, dan juga tekan tombol lonceng untuk melihat notifikasi Pak B, konten-konten Pak B selanjutnya. Oke, tidak lama-lama, mari kita mulai. Pak B akan membahas tentang kecerdasan keuangan bagi pemula. Pemula itu adalah cerdas secara keuangan, karena prinsipnya ada 3 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan mendapatkan uang, yang kedua adalah kecerdasan mengumpulkan uang, dan yang ketiga dan yang paling baik adalah kecerdasan menumbuhkan uang, sehingga nantinya uang itu akan bekerja kepada kita, bukan kita yang bekerja untuk cari uang. Oke, yang pertama adalah kecerdasan mencari uang. Kecerdasan mencari uang adalah kecerdasan bagaimana kita mendapatkan uang, atau kalau bahasa istilahnya mendapatkan rezeki atau mendapatkan penghasilan. Penghasilannya dari macam-macam, ada yang dari gaji sebagai karyawan, ada yang sebagai ASN, ada yang sebagai buruh pabrik, ada yang sebagai pekerja kebun, dan lain sebagainya. Itu adalah kecerdasan mencari uang. Setiap pada saat sekolah kita diberi kemampuan atau diasah kecerdasannya untuk mencari uang, yaitu ada 2, yaitu dengan cara berbisnis dan bekerja. Nah, tadi kalau berbisnis jual barang, dropshipper, reseller, dan sebagainya. Itu adalah kecerdasan mencari uang. Yang kedua adalah kecerdasan untuk melindungi uang. Nah, kecerdasan melindungi uang adalah tidak sembarangan dalam menggunakan uang. Jadi, atau dalam bahasanya adalah bijak dalam menggunakan uang. Setelah kita mampu atau cerdas dalam mencari uang, sebenarnya adalah kecerdasan untuk melindungi uang, yaitu tidak sembarangan menggunakan uang. Jadi bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan, berapapun penghasilan kita itu akan cukup untuk hidup. Tapi kalau mengikuti keinginan, berapapun penghasilan kita, berapapun uang kita, tidak akan cukup untuk memenuhi keinginan kita. Itu prinsip. Ini adalah kecerdasan yang sangat sederhana atau terendah atau bagi pemula, gitu ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah kecerdasan untuk mengatur uang. Setelah tadi kecerdasan untuk mencari uang, yang kedua adalah melindungi atau uang, yang ketiga kecerdasan untuk mengatur uang, yaitu mengatur uang itu bagaimana? Ya diatur. Begitu dapat penghasilan, itu baik dari gaji maupun dari bisnis, diatur untuk hari tua atau untuk investasi. Bisa untuk investasi emas, yang di konten-konten Pak B banyak sekali sudah ada. Itu ada puluhan konten tentang seputar investasi emas. Untuk operasional sehari-hari, jadi untuk makan, untuk beli macam-macam yang digunakan untuk kebutuhan, itu untuk operasional. Untuk dana darurat, dana darurat itu dana yang tiba-tiba tidak ada rencana harus keluar. Contohnya kita tiba-tiba sakit, anak sakit, keluarga sakit, atau ada keluarga yang kecelakaan dan lain sebagainya. Itu adalah dana darurat yang digunakan untuk itu. Yang adalah tagihan rutin. Rutin itu bisa kalau di seperti Pak B perumahan adalah ada tagihan rutin, misalnya ada rapat RT, ada sumbangan RT, ada PDAM, ada listrik, ada uang kebersihan, dan lain sebagainya. Setelah itu semuanya terekap, semuanya terpenuhi, silakan sisanya dihabiskan. Jangan menghabiskan dulu, nanti sisanya digunakan untuk investasi, jangan. Jadi sisihkan di awal, semuanya disisihkan. Ada yang menggunakan berbagai dengan sistem amplop, nanti Tapi akan buat konten saja sistem amplop ataupun rekening yang berbeda, bisa rekening 2 atau 3. Terus ada juga yang
sistemnya bagi-bagi begitu ya. Nah, itu tergantung dari masing-masing orang punya kebiasaan yang mana. Jadi kesadaran mengatur uang itu sangat penting untuk apa? Agar keuangan kita menjadi bagus dan seimbang. Selanjutnya yang keempat adalah kesadaran untuk mengungkit uang. Nah, mengungkit uang itu adalah kecil menjadi uang besar. Jadi mengungkit itu adalah sebagai pengungkit, seperti pengungkit itu diangkat. Karena langsung diangkat besar itu nggak kuat, tapi diungkit, mengungkit. Dan mengungkit uang. Jadi modal kecil hasil besar. Contohnya, saya punya modal tadi yang sudah disimpan itu digunakan untuk bisnis. Bisnis kecil-kecilan misalnya hanya digunakan untuk beli HP dan digunakan untuk dropshipper atau reseller yang tidak menggunakan modal besar. Kalau itu misalnya barang itu laris, produk yang kita pasarkan laris, pasti akan mendapatkan hasil yang besar. Menggunakan prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Itu adalah kecerdasan yang keempat, kecerdasan untuk mengungkit uang. Jadi diungkit menjadi kecil menjadi besar, atau mengangkat beban kecil dengan banyak besar. Oke, yang kelima adalah kecerdasan mencari informasi seputar keuangan. Jadi nanti kecerdasan ini adalah misalnya bisa lewat medsos, bisa lewat internet, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook dan lain sebagainya. Itu adalah kecerdasan untuk mencari informasi seputar uang. Nanti uang itu bisa untuk investasi. Contohnya misalnya lewat YouTube ini adalah untuk investasi segala macam. Ada investasi emas, ada investasi properti, ada investasi rumah, ruko, dan lain sebagainya, bisnis dan sebagainya. Ini adalah kecerdasan mencari informasi seputar keuangan, baik itu keuangan secara fisik, real, dan keuangan secara portofolio. Tapi kalau Pak B sendiri adalah lebih cenderung ke kecerdasan secara fisik. Jadi misalnya mau investasi ya yang fisik, misalnya emas batangan, tanah, properti, terus kebun, sawah dan sebagainya. Karena fisik ada fisiknya dan mudah perawatannya dan penguasaan itu kita sepenuhnya. Ya, yang keenam terakhir adalah kecerdasan menumbuhkan uang. Jadi kalau Pak B di awal dasar 3 itu dijadikan dipecah-pecah menjadi 6. Jadi menjadi 6. Nah, itu adalah menumbuhkan uang. Nah, menumbuhkan uang ini adalah salah satunya adalah dengan investasi. Tapi sebelumnya kan ada dasarnya, yaitu bisa mendapatkan uang dan mengumpulkan uang. Kalau kita bicara nggak ada uangnya, itu juga bohong saja. Karena memang kita harus cerdas dalam mencari uang, terus mengumpulkan uang atau menyimpan uang. Berapapun hasilnya bisa disimpan, lalu ditumbuhkan dengan cara investasi. Kalau Pak B lebih senang tadi investasi yang fisik atau real. Jadi investasi properti maupun investasi emas batangan yang 24 gram. Seperti itu adalah sebagai kecerdasan untuk keuangan bagi pemula. Kalau 6-6-nya itu bisa kita lakukan, bisa belajar dengan semangat, tekun, dan penuh keyakinan bahwa kita mampu, yakinlah hidup sederhana dengan perencanaan keuangan yang benar. Jadi wujudkan hidup sederhana dengan perencanaan keuangan yang benar. Bukan masalah mencari uangnya, bukan masalah mengumpulkan uangnya, dan bukan masalah menumbuhkan, tapi tiga-tiganya itu harus dilalui step by step. Tidak ada langsung menumbuhkan uang, misalnya dengan cara berutang, itu salah. Atau mencari uang dengan cara yang tidak halal, itu juga salah. Menumbuhkan uang di tempat-tempat yang kita tidak tahu, nanti bisa malah ketipu. Jadi step by step dilakukan dengan baik, dilakukan dengan sabar, dilakukan dengan konsisten, yakinlah hidup kita akan sejahtera. Oke, bagi yang belum like, subscribe dan komen, bantu like, subscribe dan komen, share serta tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi yang lain seputar perencanaan keuangan. Ini pasti akan membantu, bermanfaat dan menginspirasi. Sebagai salam menutup, channel Pak B Ahmad Yubedi. See you next time.